Sorry. Putri. Baik. Baik, kamu ngapain di sini? Aku kerja di sini, Put. Ini hari pertama aku kerja di sini. Kamu ngelamar aku. Kamu ngasih mahar aku apa? Sebuah pel-pelan. Ini. Ogah banget aku ya. Berarti kamu nggak mau sama aku? Nggak mau lah. Mau taruh di mana harga diri aku? Kalau misalkan aku nikah sama kamu yang seorang OB. Bu Risma masuk hari ini? Oh ya, sebenarnya aku mau ambil libur kan sekarang. Tapi karena ada urusan yang nggak bisa aku tinggal, jadi aku terpaksa masuk. Karena ada laporan yang belum aku tanda tangani. Iya, tapi kan Bu Risma bisa bilang sama saya, Bu. Nah iya, karena kan sekarang aku mau ngambil libur nih, mau ketemu sama orang di luar. Jadi aku mau nitip kantor ke kamu dulu ya. Oh, boleh Bu. Tenang aja. Makasih ya Bu sudah percaya sama saya selama ini. Tapi Bu Risma ada urusan kantor di luar? Iya, aku mau ketemu sama orang pribadi sih. Oh, jadi nggak butuh saya untuk ikut ya? Nggak usah. Bukan klien kan? Nggak Bu? usah. Cukup aku mau nitip kantor aja ya ke kamu. Tapi nanti kalau misal mungkin ada beberapa yang saya butuh Bu Risma, saya boleh hubungin Bu Risma ya? Kamu tinggal telepon aku aja untuk perihal tanda tangan atau apa, itu kamu tinggal telepon aja ya. Baik Bu. Oh iya Bu, sebenarnya saya nggak enak ngebahas ini sama Bu Risma. Sebenarnya untuk kerjasama yang kemarin itu kurang berhasil Bu, soalnya ada yang beberapa keputusan yang nggak disetujuin sama pihak klien Bu. Kenapa nggak bisa disetujuin tuh? Kayaknya mereka kurang setuju sama pembagian dividen yang sudah disetujui sama perusahaan dari Ibu. Kayaknya mereka kurang beberapa persen gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya tambah pun nanti nggak impas juga Bu, karena kan kita belum tahu performa mereka seperti apa. Kalau misalkan kamu kasih tawaran yang lebih dari yang kamu tawarkan mereka gimana? Kita harus mempertimbangkan banyak hal sih Bu, karena banyak banget anggaran yang harus dibahas kalau kita mau menambah itu Bu. Sebenarnya aku nggak mau bahas pekerjaan sekarang ya, karena aku ada urusan pribadi dan aku juga ditunggu sama orangnya sekarang. Iya Bu, maaf ya Bu sebelumnya. Soalnya kan saya harus konsultasi sama Bu Risma mau nggak mau. Dan Nggak ini apa-apa. juga sebenarnya libur kan ya Bu. Ya udah. Nanti kamu konsultasi ke aku, itu bisa via WhatsApp, bisa Iya, Bu. telepon, atau besok pas jam masuk kerja ya. Baik Bu. Nanti saya kabarin sama Bu Risma gimana. Oke. Kalau gitu aku tinggal pergi dulu ya. Aku Hati-hati, di kantor dulu ya. Hati-hati ya Bu. Dulu, An. Iya. Malah kamu jadi perusahaan. Bu Risma lagi sibuk. Ini aman kan ya, Rif? Nggak bakalan ketahuan karyawan-karyawan kamu? Ya, nggak bakalan ketahuan sih. Akhirnya kan baru nggak pernah datang ke tempat ini. Udah bagus lah kalau kayak gitu. Tapi apa sebagai yakin mau melakukan hal ini? Emang nggak ada cara lain kan? Ini ya, Rif. Hari ini rencananya aku itu mau ngelamar pacar aku. Iya, kamu tahu kan? Dia itu jadi pesan kamu di sini. Dia itu seorang CEO. Dan kenapa aku minta kamu untuk standby di kantor ini? Kamu juga jadi karyawan, ya karyawan biasa seperti yang lain, supaya kamu bisa mantau kegiatan-kegiatan di kantor ini. Terus terang ya, Rif, aku sebenarnya masih belum percaya sama pacar aku. Dan kenapa kemarin aku minta posisi kamu digantikan sama dia? Iya, ini tujuannya. Nah, biasanya ya, Rif, kalau perempuan ini sudah penghasilannya lumayan, terus jabatannya juga lumayan, biasanya dia sikapnya bakalan berubah. Cuman aku pengen tahu
dengan aku ngelamar dia, posisi aku jadi cleaning service di kantornya, dia bakalan terima aku, tau nggak? Tahu enggak, Bayu? Setelah saya diturunkan jabatannya, saya pikir saya itu punya salah besar sama Mas Bayu. Ternyata ada rencana seperti ini. Harusnya Mas Bayu bilang dulu dong kalau kayak gitu. Saya kan jadi berpikiran negatif kalau kayak gitu. Ya kalau aku kasih tahu dari awal, kamu pasti bakalan bocor, Rif. Karena ini mungkin hari terakhir aku menentukan siapa yang bakalan nikah sama aku. Dan mantan aku juga di sini juga, Rif. Oh? Iya. Kalau boleh terus terang sih, sebenarnya aku masih belum bisa move on dari mantan aku. Soalnya kayaknya dia benci banget sama aku, Rif. Kenapa masih ngomongin mantan Mas Bayu? Padahal udah jelas-jelas ada seorang yang bakalan jadi pendamping Mas Bayu. Ya itu kalau dia mau. Kalau misalkan nggak mau, Ya kenapa dulu susah-susah sampai melakukan hal ini? Kalau misalnya Mas Bayu gak yakin, lebih baik Mas Bayu gak usah ngelakuin hal ini daripada ntar adanya cuma kayak gini loh, bikin ribet sendiri aja. Kalau misalnya emang gak yakin ya udah Mas Bayu gak usah sampai tes kayak gini. Lagian seorang Mas Bayu mau cari wanita apa aja pasti dapat, apalagi ya seperti yang Mas Bayu bilang mantannya. Kalau lihat Mas Bayu sekarang pasti juga bakalan mau. tapi kan aku posisinya jadi cleaning service, Rif. Nah, ya aku mau alasan aja lagi. Mau bilang kalau misalkan sebenarnya sebelumnya aku cuma kerja jadi cleaning service karena aku dipecat. Jangan bilang dipecat deh. Bilang aja aku dipindah ke kantor ini. Ya akhirnya aku di sini. Ya seolah-olah semuanya itu tidak direncanakan, Rif. Aku sebenarnya lagi janjian sama dia sekarang. Dia yang mana nih? Iya, sama pacar aku, Rif. Oh, ya nggak perlu janjian sih, Mang. Kalau masalah sama pacaran emang pacarnya Mas Bayu kan kerja di sini. Ya dia kan nggak tahu, Rif, kalau ini hari pertama aku kerja jadi cleaning service di sini. Oh? Ya mungkin dia mikirnya dia bakalan aku jemput pakai mobil. Karena selama ini aku kan jemput dia selalu pakai mobil. Berarti hari ini saya harus standby ada di dekat Mas Bayu. Ya takutnya entah terjadi apa-apa. Terus ada pihak-pihak luar yang pengen mengacau. Wah, bisa bahaya maksudnya. Jadi saya di sini aja, nggak kemana-mana. Ya udah, terserah kamu atur aja, Rif. Soalnya aku harus benar-benar selesaikan hari ini. Kalau misalkan ya, Rif, nggak hari ini, kapan lagi? Aku nggak mau ngundur-ngundur lagi ya, Rif. Daripada aku ngabisin waktu sama orang yang salah, mending aku selesaikan sekarang. Ya, semoga aja semua yang diharapkan Bayu jadi terkabul lah. Soalnya ya pengorbanan Bayu sudah sejauh ini sampai rela-rela jadi pegawai rendahan paling rendah di kantor ini. Ada deh kalau kayak gitu. Mending aku bersihin tempat ini aja. Kamu masuk aja. Apa saya panggil aja biar Nggak usah. Aku kan udah janjian biar nggak curiga. Ya bilang aja kalau misalkan kamu tuh temen aku, kamu yang masukin aku di sini buat jadi cleaning service. Kalau misalkan dia tanya, ya masalah itu Bayu nggak perlu khawatir. Saya udah bisa baca apa yang ingin Pak Bayu saya sih lakuin. udah deh kalau kayak gitu, Ya. kamu langsung lanjutin kerjaan kamu. Siap. Iya Pak, Kamu dari mana? Dari tadi aku cariin kamu. barusan dari toilet. Oh gitu. Ada apa Pak? Ada kepentingan ya? Atau Pak David mau nanyain berkas yang kemarin? Berkas yang kemarin itu saya udah selesaikan semuanya, tinggal Pak David tanda tangan aja. Kalau masalah berkas mah itu gak terlalu penting. Terus Tadi malam Bu Risma itu nelfon aku, ya berkasnya dibutuhkan besok lusa. Yang perlu aku omongin sama kamu, ini masalah pribadi sebenarnya, bukan masalah pekerjaan. gini Pak David, kalau masalah pribadi bisa kita bicarain Ya nanti kalau udah nggak ada kerjaan atau nanti pas jam waktu kerja udah selesai Pak. Karena kita kan di kantor, jadi nggak mungkin juga kita bahas di luar pekerjaan. kamu tenang aja, Bu Risma gak bakal marah sama kita.
Bu Risma itu percaya banget sama aku. Ya, kalau misalkan aku bicara nanti, kamu gak bakal ada waktu buat aku. Mumpung kita ketemu di sini, makanya aku pengen bilang kalau aku tuh masih tetap mengharapkan kamu, Put. Ya, aku cinta sama kamu. Masa kamu gak peka sih dengan apa yang sudah aku lakukan selama ini? Pak David, iya saya paham kalau Pak David ada perasaan sama saya. Tapi kayaknya saya nggak pantas deh Pak. Saya cuma karyawan biasa di sini, sedangkan Pak David jabatannya udah lumayan tinggi dan Put, jangan ngomongin masalah jabatan di sini ya. Jabatan itu, ya gak ada artinya, Put. Udahlah. Yang terpenting kamu mau nerima aku, ya. Aku jamin pekerjaan kamu di sini bakal enak. maaf, bukan saya mau nolak Pak David, tapi saya juga nggak mau Pak pacaran sama anak sekantor dan Kenapa? pasti anak-anak ngomongin saya juga Pak. Udahlah, gak Dan- usah. Pak David, Put, itu saya- alasan yang udah basi, tau nggak? Ingat, Bu Risma itu sangat percaya sama aku. Aku bisa merekomendasikan siapapun bisa naik jabatan. Ya kalau misalkan kamu nolak cinta aku, Pak saya nggak mau saya naik jabatan karena saya jadi pacar Pak David. Saya nggak bakal nerima itu Pak. Saya mau naik jabatan itu karena prestasi saya, bukan karena saya pacar Pak David. Put, Saya nggak mau itu. siapapun di sini yang punya prestasi tapi tidak direkomendasikan sama kepercayaan pimpinan, dia gak bakal jadi apa-apa di sini, pun tetap jadi karyawan biasa. Dan kalau misalkan kamu nolak cinta aku, ya jangan berharap aku bakal mempertahankan kamu bekerja di sini. Pak David, ini masalah pribadi, jadi tolong jangan disangkut pautkan sama pekerjaan saya. Saya butuh pekerjaan ini Pak. Ya karena ini masalah pribadi aku, karena aku cinta sama kamu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jangan Ya? mentang-mentang Pak David itu atasan saya. Jadi Pak David seenaknya nyuruh-nyuruh saya. Apalagi Pak David sampai ngancam-ngancam saya kayak gini. Saya bisa laporin Pak David. Mau lapor ke siapa? Sedangkan Bu Risma itu percaya sama aku. Dan Bu Risma memberikan tanggung jawab sama aku siapapun karyawan yang di sini yang melakukan kesalahan. Dan aku bisa memanipulasi laporan kamu, Put. Supaya kamu jelek di kantor ini dan kemudian kamu ditendang. Pak David, seharusnya Pak David kalau emang sayang sama saya, Hah? seharusnya Pak David itu nggak kayak gini. Put, kamu tinggal milih salah satu pilihan, Put. Kamu terima aku, Saya nggak kemudian kamu bakal enak bekerja di sini, atau kamu menolak aku dan aku bakal bikin masalah untuk kamu supaya kamu ditendang dari perusahaan ini. Saya nggak bisa milih Pak. Nggak bisa milih ya? Ya udah, biar aku yang milih aja. Pak David jahat ya sama saya. Ya aku bisa jahat kalau Tapi kenapa sama karyawan lain Pak David nggak kayak gini? Karena aku cinta sama kamu, Put. Pak Bukan cinta sama karyawan yang lain. Tapi perasaan itu nggak bisa dipaksa Pak David. Jadi tolong jangan bawa masalah pribadi ini sama kerjaan saya Pak. Pak David nggak profesional. Putri, aku bakal lakukan apapun supaya aku bisa mendapatkan kamu. Sorry. Putri, Baik, uh, baik kamu ngapain di sini? aku kerja di sini, Put. Ini hari pertama aku kerja di sini. Kerja di tempat ini? Iya, Ini hari pertama kamu kerja? kamu kerja di sini juga berarti? Ya aku udah lumayan lama kerja di sini. Iya, Put. Aku sebenarnya kerja jadi cleaning service sudah lama, tapi di perusahaan lain. Karena aku kenal sama Arif itu temen aku. Akhirnya Kenal dia, sama Pak Arif? iya, dia minta aku buat kerja di sini karena katanya cleaning service-nya sekarang udah berhenti. Oh gitu. Kabar kamu gimana Baik? Kita kan udah lama banget gak ketemu. Kabar aku baik kok, Put. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik kok. Terus gimana pekerjaan kamu hari ini? Enak kan? Nggak ada kendala apapun atau mungkin ada karyawan yang jahatin kamu? Ya, mana mungkin ada karyawan yang jahatin cleaning service, Put. Ya, kalau cleaning service kayak aku kan nggak mungkin dilirik sama karyawan. Ya nggak gitu maksud aku. Kan kadang banyak senior itu yang nggak suka sama karyawan baru. Mungkin ada yang seenaknya nyuruh-nyuruh kamu? Sejauh ini sih nggak ada, Put. Ini kan juga masih pagi.
Ya aku juga belum ketemu sama siapapun, cuman ya beberapa karyawan lewat di sini. Malahan mereka baik-baik semua. Oh ya, kamu juga udah lama ya kerja di sini? Kan aku udah bilang barusan, udah lumayan lama aku kerja di sini. Oh gitu. Hmm, Kamu kamu kenapa nggak kerja di perusahaan lain, baik yang pantas buat kamu? Maksud aku, ya kamu bisa jadi staff. Put, kamu tahu kan, aku kuliah nggak lulus. Berarti ijazah aku cuma SMA. Mana ada perusahaan sekarang yang mau terima yang ijazahnya cuma SMA. Apalagi pengalaman aku itu cuma sekedar cleaning service, bukan jadi karyawan, bukan apa-apa gitu. Jadi mungkin juga perusahaan bakalan terima aku. Iya sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Syukurin aja apa pekerjaan kamu sekarang. Ya aku bersyukur banget, apalagi aku ketemu sama kamu, Put. Aku juga tambah bersyukur banget. Iya kan, kita udah lama ketemu. Gimana sekarang kamu udah punya pacar baru? Put, semenjak aku putus sama kamu, aku agak lama nggak pacaran. Ya sekarang aku ada pacar sih, Put. Tapi aku nggak tahu tuh pacar aku beneran mau terima aku atau enggak setelah tahu kondisi aku kayak gini. Baik kan, kamu kerja jadi cleaning service dari dulu. Mana mungkin pacar kamu nggak tahu. Ya soalnya Dan pasti dia, pacar kamu nerima kamu apa adanya kok. soalnya dia kan nggak tahu kerjaan aku yang sebenarnya. Sekarang nggak usah jauh-jauh ke pacar aku. Kamu sebagai mantan aja pasti bakalan malu kan? Ya kalau aku malu, aku bakal pergi nih sekarang dan aku bakal marah-marah sama kamu. Oke, Putri ngapain ngobrol sama gue kayak gitu? Kayak akrab banget lagi ngobrolnya. Aku harus ngomong sih sama Pak David. tapi kalau misalkan kamu yang ada di posisi pacar aku, kamu pasti juga bakalan mutusin Iya, aku. Put. iya enggak lah, baik kalau aku jadi pacar kamu yang sungguhnya nih sekarang, ya aku bakal support kamu apapun pekerjaan kamu. Kalau perempuan emang sayang ya pasti kayak gitu, nggak mungkin ninggalin kamu pas lagi susah. Tapi emang bener apa yang kamu ngikut, kamu nggak bakalan malu seandainya kamu tuh punya pacar cleaning service seperti aku. Aku perlu beberapa kali sih bilang sama kamu, baik dulu pas waktu kita pacaran, emang aku pernah nutup sesuatu sama kamu? Enggak kan? Ya, iya sih, Put. Tapi kan waktu itu aku masih belum kerja dan kamu juga belum kerja. Iya, seharusnya aku kan nuntut kamu buat kamu kerja dan aku harus minta ini itu sama kamu. Ya juga sih ya. Tapi ya udahlah, baik, ngapain sih kita bahas itu? Kamu sendiri udah punya pacar? Aku belum punya pacar. Semenjak putus sama aku. Semenjak putus sama kamu, kayaknya nggak ada laki-laki yang bisa sayang sama aku setulus kamu dulu. Syukur deh kalau kayak gitu. Syukur gimana maksud kamu? Kamu enak udah punya pacar, sedangkan aku Iya, tapi kan itu pun karena aku ngerasa kamu udah benci banget sama aku waktu itu, Put. Kamu kan nggak pernah mau dengerin penjelasan aku. Setiap ada masalah apapun, pasti kamu keduluan marahnya daripada nanya penjelasan aku dulu. Coba waktu itu kamu nanya dulu sama aku. ya, oh ya udahlah, kita nggak perlu bahas itu, baik. Itu nggak penting kan? Iya, tapi setidaknya itu jadi pelajaran buat aku sama kamu, Put. Jadi kalau ada masalah apapun, lebih baik ditanya dulu daripada kita marah-marah dan ujung-ujungnya malah kita yang salah kan. Kalau sekarang kita nggak mungkin marahan kan? Iya sih kan, aku juga bukan siapa-siapa kamu, Put. Aku juga bukan siapa-siapa kamu. Udah sarapan? Kayaknya ntar lagi deh, aku masih mau lanjutin pekerjaan aku soalnya ini kan masih banyak yang belum aku beresin. Kamu kalau misalkan mau lanjutin kerjaan kamu gak apa-apa, Put. Kamu lanjutin aja. Aku berharap nanti kamu masih bisa ngomong lagi sama aku. Kita kan satu kantor, Bay. Setiap hari kita bakal ketemu dan jam istirahat pun kita bakal ketemu. Ya siapa tahu kamu malu sama karyawan-karyawan yang lain kenal sama cleaning service seperti aku. Ya enggak lah. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Kalau kamu butuh apa-apa bisa kabarin aku. Nah, iya udah. Kantor aku ada di sebelah sana. Tapi beneran gak punya pacar kan? Nggak punya, nggak kayak kamu.
Yaudah kalau gitu aku pergi ya. Iya udah. Kayaknya Putri malah lagi deh dengan aku punya pacar. Tapi yaudah deh. Ini aku selesaikan nanti aja. Oh iya, pasti Risma nungguin aku. Pak David, Ada apa, Win? Pak. Ada apa? Tadi saya ngeliat Putri ngobrol sama OB, Pak. Terus mereka kayak akrab banget gitu dan OB-nya kayaknya baru deh. Soalnya saya baru kelihatan hal ini. Kamu yakin? Kamu gak Yakin. lagi ngebohongin aku kan? Enggak, Pak. Soalnya Kayaknya Pak barusan- David harus cek deh. Kayaknya tipe Putri itu bukan orang rendahan, Win. Kamu tahu sendiri kan? Selama ini aku memberikan perhatian lebih sama Putri, tapi Putri gak pernah respon. Dan tadi aku ngomong langsung sama Putri, kemudian Putri nolak aku minta. Apalagi ngobrol akrab sama OB? OB, Pak. Saya nggak salah lihat. Dan mereka kayak akrab banget. Mungkin alasan Putri nggak nerima Pak David karena Putri memang nggak suka sama Pak David. Ini Pak David harus pastiin lagi deh, Pak. Soalnya kalau misal saya ngeliat Pak David lagi sama Putri lagi sama dia, itu beda jauh, Pak. Sama dia Gitu ya? kayak jauh lebih seru dan asik gitu. Kalau itu benar, aku bakal bikin perhitungan. Dan aku bakal aduin masalah ini sama Bu Risma. Supaya Putri langsung dipecat oleh Bu Risma. Ya, pacaran sama seorang OB. Ya, andai saja dia itu mau jadi pacar aku, mungkin dia bakal tetap bekerja di sini. Tapi kalau seperti ini, ya aku gak terima lah. Cinta aku ditolak gara-gara OB sialan itu. Tapi Bu Risma lagi keluar sih, Pak. Hari ini lagi mau ketemu sama pacarnya mungkin. Iya, tadi Bu Risma emang ke kantor dan dia tuh nitip perusahaan. Katanya cuma tanda tangan aja ke sini, makanya dia langsung pergi. Kamu ketemu sama Bu Risma? Iya, Pak, tadi saya sudah ketemu. Tapi Pak David, biar Pak David gak ragu sama saya, Pak David mending pastiin sendiri. Terus Pak David harus tahu apa yang harus Pak David lakukan. Tunggu bentar deh. Karena itu harga diri Pak David. Kalau misal dia beneran deket sama OB itu, Pak. Kamu tadi ketemu sama Bu Risma. Iya. Terus Bu Risma sekarang udah pergi atau masih ada di kawasan kantor? Tadi saya lihat masih di parkiran kayaknya, Pak. Kayaknya lagi nungguin pacarnya deh. Gitu ya. Ya udah. Sebelum Bu Risma pergi, mendingan kita samperin aja ya, kemudian kita aduin perilaku Putri pacaran di jam kantor, dan kamu harus ikut supaya Bu Risma itu lebih percaya. Boleh, Pak. Saya bakal bantuin Pak David. Emang apa sih yang bikin OB itu bisa akrab sama Putri, sedangkan aku di sini, kamu tahu sendiri kan, kalau masalah gaji aku lebih besar daripada OB itu. Ya kalau masalah masa depan, aku udah punya masa depan yang pasti. Putri, dia mau cari masalah sama aku. Saya tahu Pak David pasti gak terima sih kalau misal Putri bersikap kayak gini di belakang Pak David. Padahal Pak David sudah suka banget sama Putri dan harusnya menurut saya Putri nggak ada alasan buat gantiin Pak David. Pak David secara ekonomi juga sudah mapan. Ya itu dia masalahnya, Win. Pokoknya kamu ikut aku ketemu sama Bu Risma dulu ya. Ya kita jelasin masalah ini supaya Putri sekarang juga bisa dipecat. Ya Pak, deh saya bantuin. Masalah pekerjaan kamu gimana? Lancar-lancar aja sih Pak. Hari Soalnya- ini saya juga sedikit pekerjaannya. Ya udah. Soalnya tadi malam Bu Risma itu nelfon aku. Laporan yang harus aku tanda tangani harus dikasihkan sama Bu Risma. Iya, tadi Bu Risma sudah ngecek Pak. Kayaknya beliau kesini memang karena mau tanda tangan itu Pak. Ya udah, kita ketemu sama Bu Risma dulu. Kok kayaknya ini mobilnya Bayu ya? Tapi kemana ya orangnya? Iya kan, mobilnya Bayu? Tapi nggak ada orang.
Mohon maaf, kita minta waktunya sebentar sama ibu sebelum ibu pergi. Ada hal yang harus kita omongin sama ibu. Ini masalah Putri. Kenapa emang dengan Putri? Barusan Bu Putri ngobrol sama seorang OB yang baru, Bu. Dan dia tuh gak profesional banget. Di jam kerja bukannya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tapi memberikan contoh sama karyawan yang lain. Berpacaran di kantor saat jam kerja. Kalau misalkan ibu gak percaya, saya bawa buktinya. Benar tuh, Win? Iya Bu, bener. Kalau Bu Risma ragu sama saya sama Pak David, bisa cek CCTV di dekat gudang, Bu. Karena mereka nggak di tempat-tempat yang terbuka, Bu. Jadi saya curiga mereka ada hubungan. Ya menurut saya ibu harus menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan Putri supaya ini tidak bisa dibiarkan. Ya kalau ibu membiarkan masalah ini, semua karyawan bakal mencontoh kelakuan Putri di kantor dan citra perusahaan bakal hancur, Bu. Ya, karena laporan dari kalian berdua, nanti coba aku omongin sama Putri dulu. Iya Bu. Gimana kegiatannya yang tadi, sesuai apa enggak sama laporan kalian berdua. Ya menurut saya ibu jangan terlalu memberikan kesempatan deh. Ya saya takutnya ada karyawan yang melihat kemudian menyebarkan informasi ini ke semua karyawan. Yang rugi ibu sendiri. Dan saya takutnya perusahaan bakal terancam bangkrut, Bu. Apalagi pesaing kita mendengar kelakuan ini, Bu. Ya ini bakal menjadikan tombak untuk menghancurkan ibu. Emang Pak David sama Mbak Windy ini tahu kriteria OB-nya yang baru nggak? Kita Itu belum kayaknya tahu. baru deh Bu. Soalnya OB-nya masih muda. Dia pakai kaos biasa gitu Bu, nggak pakai seragam OB. Mungkin karena belum dapat seragam. Soalnya dari laporan bulanan yang akhir-akhir ini nggak ada masuk OB baru. Oh iya Bu. Ya. Penyusup mungkin Bu. Atau mungkin Saya kurang tahu sih Bu, intinya dia itu asing dan nggak pernah kesini sebelumnya. ya mungkin perusahaan lain iri dengan dengan prestasi perusahaan ini sehingga perusahaan lain mencoba untuk menghancurkan dengan segala cara, Bu. Termasuk mengutus orang untuk mengkorek tentang informasi perusahaan ini. Dan itu dilakukan pada saat jam kantor kah? Iya Benar Bu. banget, Bu. Ya menurut saya dipecat adalah salah satu hal yang harus ibu lakukan sekarang. Baik, terima kasih atas laporannya Mbak Windy dan juga Pak David ya. Iya Bu, maaf ya Bu, kita hanya menyampaikan secara lisan, kita tidak membawa bukti seperti foto seperti itu. Iya, nggak Bu Risma bisa cek di CCTV. Ya, kita melakukan ini demi kebaikan perusahaan, Bu, dan semua karyawan. Kalau misalkan perusahaan bangkrut, pastinya ada PHK besar-besaran. Oke, baik, kalau seperti itu saya luruskan dengan Bu Putri dulu, oke? Siap. Mohon maaf, Bu, karena udah mengganggu. Oke. Terima kasih. Semoga aja Bu Risma kemakan dengan omongan kita. Ayo. Bu Putri, kamu dari mana? Barusan masih ada kerjaan, Bu. Bu Risma manggil saya. Ya, Ada apa, Bu? ada kepentingan yang harus aku tanyakan sama kamu. Karena ada laporan yang masuk. Oh, jangan-jangan berkas yang kemarin ya, Bu. Ya, Pak David udah Bukan. bilang. Tadi Pak David sama Mbak Windy ngomong sama saya kalau misalkan kamu ketemuan sama laki-laki. Dan itu katanya itu dia cleaning service yang baru. Tapi untuk bulan-bulan terakhir ini nggak ada laporan masuk ke saya kalau misalkan ada OB baru di kantor ini.
OB baru itu namanya Bayu, Bu, dan saya juga nggak tahu, tiba-tiba dia masuk aja di kantor ini dan dia bilang kalau udah laporan juga. Dan saya emang nggak tahu sama sekali, Bu. Emang nggak ada laporan masuk OB baru. Tapi OB baru itu emang teman saya. Terus kamu, Saya bukan saya kok, Bu, yang masukin. Saya juga nggak tahu. terus kamu ketemu sama dia pada saat jam kerja. Sudah Iya. tahu peraturan di sini itu pada saat jam kerja itu harus profesional, ya kan? Iya, Bu, saya paham. Saya mohon maaf, tapi tadi saya nggak sengaja buat nabrak Bayu dan saya cuma minta maaf aja. Terus ya basa-basi aja, Bu, nggak lebih dari itu kok. Udah itu aja kok, Bu, nggak ada yang lain. Untung aja ya Put, kalau misalkan aku nggak ada kegiatan di luar sekarang dan keburu, kamu pasti saya kasih sanksi. Iya, Bu, saya minta maaf lain kali saya nggak kayak gini, Bu. Tapi saya beneran, Bu, itu bukan saya yang masukin. Dan Bayu itu juga teman saya, tadi cuma ngobrol biasa aja. Dan nggak lebih dari 1 jam kok, Bu. Ya udah, mungkin sanksinya menyusul nanti aja. Pasti ini gara-gara Pak David nih. Gimana, Put? Hah? Ini masih permulaan, ya. Ini masih sedikit yang aku lakukan. Kalau misalkan kamu masih tetap deket sama OB sialan itu, Pak, saya nggak deket sama OB itu. Dan gini. Iya, saya ngaku kalau OB itu emang mantan saya, tapi saya udah nggak ada hubungan apapun. oh, ternyata dia itu mantan kamu. Kemudian kamu masukkan dia ke sini supaya kamu bisa dekat David. lagi, supaya kamu bisa pacaran lagi. Itu Pak David. alasan kamu nolak aku untuk jadi pacar kamu. Pak David, saya berani sumpah, bukan saya yang nyuruh Bayu itu masuk ke kantor kita. Enggak, Pak. Terus kenapa kamu ketemu sama dia, ngobrol panjang lebar? Iya kan kita Hah? satu kantor, Pak. Lagi anak saya sama Bayu juga kenal. Nggak mungkin saya nggak pura-pura nggak kenal kan. Saya barusan cuma ngobrol doang kok, nggak lebih. Bisa kan kamu cuma menyapa doang kemudian kamu pergi tanpa harus ngobrol panjang lebar? Hah? Emang apa hebatnya OB itu? Sekalipun dia itu mantan kamu, ya itu gak ada apa-apanya, Put. Win, Dari aku. kamu yang ngadu sama Pak David ya? Aku nggak punya salah apapun sama kamu, Win. Aku nggak ngadu, kayaknya Pak David lebih tahu lebih dulu daripada aku. Makanya Put, kamu kalau misalnya mau ngobrol sama orang baru jangan di kantor. Kalau mau ketemuan jangan di sini. Put. Pak Yang David, lain. Pak David, saya nggak punya salah sama Pak David. Jadi saya minta tolong jangan ganggu pekerjaan saya, Pak. Kamu tuh nggak ngerti perasaan Pak David ya? Win, aku ngerti perasaan Pak David, tapi perasaan juga nggak bisa diukur sama pekerjaan dong. Ya tapi Kerja kamu ya nggak sadar kerja. kalau kamu salah. Put. Dengan kamu ngobrol sama OB, itu sama aja kamu menghina aku. Menghina jabatan aku. Gak cuma kamu yang bikin dipecat dari kantor ini, termasuk OB itu. Kalau misalkan kamu masih berhubungan lagi sama dia, Pak David kalau mau mecat saya silahkan. Tapi kalau Pak David mecat Bayu itu salah banget. Bayu nggak pernah salah apapun dan Bayu pertama kali kerja di sini nggak pernah salah apapun sama Pak David. bisa-bisanya kamu masih membela dia di depan aku ya? Saya nggak ngebela Pak, cuma itu faktanya. Put, udah deh, kamu nggak usah basa-basi di sini. Kamu suka kan sama OB itu? Itu kan mantan saya, jadi ya Kenapa? wajar lah kalau kita ngobrol. Ya nggak wajar itu kalau saya nggak kenal sama OB itu. Berarti kamu udah bisa menanggung risiko yang bakal aku lakukan sama kamu dan Pak David juga sering kok ngobrol sama OB di sini. Itu biasa aja juga. itu beda, Put, ya karena aku gak punya perasaan. Kalau misalkan kamu yang deket sama orang lain kecuali aku, ya aku bakal marah, Put, karena aku punya perasaan sama kamu. Oke? Ya, gak cuma kamu yang bakal aku hancurin, keluarga kamu juga. Ya, kalau misalkan kamu gak terima cinta aku, aku bisa melakukan dengan uang aku, ya. Mau terjadi apa-apa dengan keluarga kamu, gak mau kan? Mendingan kamu terima aku aja, Put. Apa salahnya sih? Berkali-kali saya bilang saya nggak mau sama Pak David. Perasaan nggak bisa ditukar sama kerjaan. Bagus, berarti kamu Kan In- dia harusnya tahu kalau dia salah. ini udah terlewatan, Pin. Aku harus ya menyingkirkan dia sama OB itu secepatnya.
Biar dia itu tahu kalau aku nggak main-main dengan omongan aku. Kamu harus bantu aku dalam masalah ini. sama dia kalau dia bisa manipulasi Pak David. Bener banget. Aku butuh bantuan kamu sekarang. Iya Pak. Dengan kamu meyakinkan Bu Risma, ya, OB dan Putri bakal secepatnya dipecat dari kantor ini. Iya Pak. Saya bakal bantuin Pak David buat yakinin Bu Risma. Yaudah, yuk. Hai sayang. Risma, Iya, aku minta maaf ya, aku agak sedikit telat datang ke sini. aku loh kelihatan mobil kamu di parkiran tadi. Kamu ngapain di sini? Eh, Kamu jemput aku? ya kan kita emang janjian, cuman aku mau jujur sesuatu sama kamu. Jujur apa? Sebenarnya mobil itu bukan mobil aku. Terus mobil itu mobil siapa? Itu awalnya mobil aku, cuman udah aku jual ke temen aku. Kenapa? Dan temen aku itu kerja di sini juga. Iya, Siapa temen kamu? temen aku itu namanya Arif. Cari ini alat pelnya kenapa kamu tinggalin sendirian? Ini kan kerjaan kamu. Pak Arif? Kok ngobrol sama Bu Risma? Pak Arif, kamu ngapain ngasih pel-pelan ini ke pacarku? Gini Bu ya, ini keluarganya butuh uang, jadi saya kasihan berhubung di sini cleaning service-nya lagi cuti, dipindahkan ke kantor lain, jadi ya saya kasihan Bu, jadi saya kan dia jadi cleaning service di sini. Apa? Ya, Apa? pacar? Hah? Yuk, beneran? Kamu cleaning service? Oh. Iya. Jadi selama ini kamu itu nipu aku. Kamu bilang itu mobilnya kamu. Ternyata itu mobilnya, itu mobil siapa? Itu awalnya mobil aku, cuman aku jual sama Arif karena aku harus lunasin utang. Ya aku minta maaf selama ini aku nggak jujur sama kamu, Riz. Aku cuman jadi cleaning service karena aku takut kamu malu kalau misalkan kamu tahu. Ya jelas aku malu lah. Aku loh di sini seorang apa? CEO kan? Terus aku mau bersanding sama cleaning service kayak kamu. Iya, aku rencananya mau ngelamar kamu hari ini. Kamu ngelamar aku, kamu ngasih mahar aku apa? Sebuah pel-pelan. Ini ogah banget aku ya. Berarti kamu nggak mau sama aku? Nggak mau lah. Mau taruh di mana harga diri aku? Kalau misalkan aku nikah sama kamu yang seorang OB. Mohon maaf Mbak, nggak mau. Ya kan yang penting dia itu punya tanggung jawab. Ya keadaannya seperti ini, nanti kan bisa dicari bareng-bareng kalau. Pak Arif, tanggung jawab itu sekarang nggak cukup Pak Arif. Sekarang ini butuhnya uang. Asal kamu tahu ya, aku tuh nerima kamu karena kamu tuh, aku pikir kamu tuh orang kaya. Kamu tuh orang sukses. Tapi ternyata kamu cuma seorang OB. Jadi selama ini kamu cuma nipu aku. Aku nggak berniat buat nipu kamu, Riz. Cuman aku jaga perasaan kamu aja. Aku takut kamu malu. Ya pasti malu lah, karena di luaran sana tuh banyak yang mau sama aku. Ya, aku tahu kok. Berarti kamu udah nggak mau sama aku? Nggak mau lah. Ya udah, kalau gitu, Pak Arif, aku titip dia. Tolong pecat dia dari kantor ini. Aku mau kita putus. Aku bersyukur banget diputusin sama perempuan itu, Rif. Iya, berarti kan selama ini dia tuh emang nggak tulus sama aku, Rif. Baru dikasih jabatan kayak gitu aja, dia udah kayak gitu. Apalagi aku kasih jabatan yang lebih, jadi istri aku, dan dia bakalan jadi pemilik perusahaan ini. Aku kalau udah nggak punya apa-apa pasti ditinggalin sama perempuan itu. Iya seperti barusan itu deh. Aku udah nggak mau bahas masalah itu sekarang. Aku mau ketemu sama mantan aku. Aku mau ketemu. Aduh di Putri di sini. Ya, Putri itu mantan aku, Rif. Dan itu yang menjadi rencana aku. Karena aku udah yakin nih, aku bakalan diputusin sama dia. Dan aku bakalan langsung ngelamar Putri. Ya udah. Mending jangan si Putri sih Mas. Emang kenapa? Dia lagi dipepet
Siapa yang berani gangguin dia? Bakalan berurusan sama aku. Ya udah. Saya Ketemu. nggak mau cari masalah aja nanti bos di sini, apalagi posisinya seperti ini. Bisa. Ini terakhir aku jadi cleaning service setelah aku diterima lamaranku sama Putri. Put, aku nyariin kamu dari tadi, Put. Kenapa? Bisa duduk nggak? Aku mau ngobrol. Put, ternyata pacar aku tuh kerja di sini. Yang mana, Bay? Risma. Dan dia udah mutusin aku setelah tahu aku. Bu Risma. Bay, dia tuh atasan aku. Ya tapi dia udah mutusin aku, Put, karena aku cuma cleaning service dan aku juga nggak ada perasaan apapun sama dia selama ini. Nggak ada perasaan apapun, kenapa harus pacaran? Ya dia yang ngajak aku pacaran, Put. Kamu mau? Iya. Jangan bilang karena gak enak. Bukan karena gak enak sih, Put. Cuman aku pikir dia tuh orang baik. Tapi ternyata setelah tahu kondisi aku kayak gini, dia malah nggak mau. Dan emang gak ada yang mau sih sama aku. Tadi aku juga ditegur sama Bu Risma. Katanya yang bawa kamu kerja di sini aku. Tadi ada yang ngelaporin kalau aku ngobrol sama kamu. Ya udah deh, kita nggak usah bahas masalah itu. Yang terpenting sekarang, Bay, gimana ceritanya sih kamu bisa pacaran sama Bu Risma? ya itu ceritanya panjang banget. Ya intinya aku udah gak ada hubungan apapun sama dia. Dan sekarang aku mau jujur sama kamu, Put. Sebenarnya aku mau kerja di sini karena ada kamu, Put. Kamu tahu aku kerja di sini? Aku tahu dari Arif. Kan Arif temen aku. Dan aku tuh masih belum bisa lupa sama kamu, Put. Aku pengen ngelamar kamu buat jadi istri aku. Setelah kamu putus dari Bu Risma, kamu Karena aku emang dari awal gak ada niatan buat nikah sama dia. Dan aku emang nunggu momen ini supaya aku diputusin sama dia. Dan Tapi Bay, bohong kalau kamu nggak pernah ada perasaan. kalau aku ada perasaan, Put, aku pasti udah perjuangin dia. Kamu tahu kan, kalau aku udah sayang sama perempuan, apapun pasti bakalan aku lakuin. Emang kamu udah gak ada perasaan apapun sama aku? Aku kalau nggak ada perasaan sama kamu, aku mungkin udah pacaran sama orang lain. Ya udah Aku bagus. nikah sama orang lain sekarang. Ya udah bagus kalau kayak gitu. Terus kamu gak mau nikah sama aku? Aku pengen ngelamar kamu, Put. Ini tanda aku kalau misalkan serius. Jadi aku gak mau ngajak kamu pacaran lagi. Tapi awas ya, nanti kalau aku terima kamu, kamu jangan ninggalin aku lagi. Kamu kenapa selalu playing victim sih, Put? Bukannya aku diputusin sama kamu dan aku ngajak Ya balikan. kamu nerima kan, Bay? Kamu Aku putus nggak bareng terima, aku. Put. Cuman kamu langsung ngeblokir aku dan hilang tanpa kabar. Alamat kamu juga pindah. Jadi aku harus cari gimana coba? Itu kan dulu. Sekarang kamu tetap mau kayak gitu. Ya enggak sih. Berarti kamu mau buat terima lamaran aku? Aku terima. Meskipun aku cuma seorang OB. Dari dulu kamu nggak kerja, aku selalu terima kamu, Bay. Ya udah deh, kalau kayak gitu orang tua aku pasti seneng banget nih. Aku udah ngomong kok sama orang tua aku kalau aku ada niatan buat ngelamar kamu. Tapi orang tua kamu bakal setuju nggak? Mereka setuju banget daripada aku sama Risma karena mereka tahu. Kamu udah kenalin Bu Risma sama keluarga kamu. Aku nggak kenalin, cuman aku cerita aja sama mereka dan ternyata Risma itu temen dari temennya orang tua aku. Dan dia tuh emang suka kayak gitu dan juga suka ngelawan sama orang tuanya. Ya udah kalau kayak gitu aku mau nunjukin sesuatu sama kamu dan aku mau ngasih tahu semuanya sama kamu. Kamu ikut aku ya? Kemana? Ini waktu jam kerja, Bay. Udah deh, kamu ikut aku sekarang. Win, semoga aja Putri langsung dipecat sekarang juga. Bu Risma kenapa? Kayaknya kesel banget. Kalian tahu nggak? Ternyata Iya. cleaning service yang baru itu pacar aku. Hah? Kenapa kamu ketawa? Iya. Ya, Iya. sama Bu Putri. Kenapa kalian ketawa? Ya kita minta maaf, Bu. Bukannya kita mau ngetawain Ibu, tapi seorang CEO perusahaan bisa pacaran sama OB, Bu. Untung aja kita yang tahu. Kalau misalkan semua karyawan yang tahu, pasti lebih parah, Bu. Tapi Bu Risma tenang aja, kita nggak akan bocorin ini sama yang lain. Iya, Bu. Tapi kalau boleh tahu, Bu Risma gimana bisa kenal sama OB itu, Bu? Bu Risma ditipu. Dia tuh ngakunya ke aku tuh dia orang kaya, orang sukses.
Tapi Dia ternyata cowok kayak gitu ya. Iya. dia cuma nipu aku. Mungkin ibu adalah korban dari sosial media sehingga ibu tertipu seperti itu. Ya, saya saranin aja Bu. Arif, Permisi Bu, kayaknya ibu udah keputusan di sana. Dia marah-marah sama aku itu, ya bisa jadi ini jadi akhir karir dari ibu. maksud Pak Arif? Kenapa Pak Arif bilang seperti itu? Kan Pak Arif tahu kalau misalkan saya itu CEO dari kantor ini. Ya kalau nggak ada orang itu mungkin ibu nggak bakalan ada di posisi sekarang. Maksudnya? Ini yang menurunkan jabatan saya juga orang tersebut. Karena Mas Bayu ini adalah kamu ngapain ngobrol sama Peter? Ya kayaknya drama ini nggak perlu diteruskan lagi nih, Mas Bayu. Drama? Kayaknya Drama? udah selesai. Drama apa? Ya sebenarnya pemilik perusahaan ini ya memang Mas Bayu. Yang punya perusahaan ini kamu, baik. Ya udah, aku jujur sama kamu sekarang. Aku yang minta Arif buat jadikan kamu di posisi Arif. Karena aku pengen tahu kamu tuh sebenarnya tulus atau enggak sama aku. Aku tulus sama kamu. Udah deh, sekarang kamu nggak usah ngomong kayak gitu lagi. Aku udah tahu kok. Setelah kamu tahu kalau aku cuma cleaning service, kamu mutusin aku dan kamu berusaha mempermalukan aku di depan Arif. Dan sekarang aku udah punya calon istri. Putri ini mantan aku dan dia yang tulus sama aku. Jadi aku udah gak ada urusan lagi sama kamu dan aku minta kamu jangan gangguin aku lagi. Rif, ya aku mau ya jabatan kamu seperti awal lagi, Rif. Dan apa jadinya kalau misalkan orang ini yang kamu jadikan leader di sini? Nggak bisa gitu dong, Bay. Kan aku udah lama di sini, Bay. Aku nggak peduli ya. Mau kamu berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun kerja di sini. Tapi kalau kamu nggak profesional, coba bayangkan. Sekarang ini jam kerja, tapi kamu malah mau ketemu sama aku. Terus gimana nasib karyawan yang lain? Kalau misalkan ada masalah di sini, siapa yang mau tanggung jawab kalau bukan kamu? Kamu diberi tanggung jawab kayak gini aja, udah nggak profesional kayak gini. Udah deh, udah nggak ada urusan sama kamu. Rif, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya, saya tahu dan kayaknya kalau Mas David ini terus-terusan ada di perusahaan ini juga Mbak Putri nggak bakalan betah karena orang yang saya bilang tadi itu ini. Pak. Kasih tahu ya sama kamu. Kalau kamu berani ganggu Putri lagi, kamu bakalan berurusan sama aku. Kamu tahu nggak? Dia itu pacar aku. Dan dia itu bakalan nikah sama aku. Pak, saya minta maaf Pak. Saya kan nggak tahu kalau Putri orang yang dekat sama Pak Bayu. Sekali lagi kamu gangguin Putri, aku bakalan kasih pelajaran buat kamu. Pak, Iya saya Pak. nggak ikut-ikut, Pak, saya minta. Iya Pak. Kemudian, aku nggak ngomong sama kamu. Mau aku pecat? Jangan Pak. Rif, kamu urus mereka ya. Aku mau kenalin Putri sama orang tua aku. Jadi, Tapi kan harusnya aku yang ada di posisi itu, Bay. kamu jadi istri aku. Tadi aja aku udah dipermaluin sama kamu. Udah deh, Kamu bisa aku kasih kesempatan, Bay. udah deh, aku udah gak ada urusan sama kamu. Put, ya udah, sekarang kamu ikut aku. Put. Jahat banget kamu ya. Nggak, Bu, saya minta maaf, Bu. Saya Kamu nggak berani dorong calon istri aku. Rif, aku mau orang ini juga dipecat dari kantor ini. Nggak bisa gitu dong, Bay. Bay, Pak, Arif, Pak Arif. saya masih mau kerja di sini, Pak. Iya Pak, jangan pecat saya Ya, Pak. walaupun kalian masih pengen kerja di sini, tapi keputusan sudah bulat, jadi saya nggak bisa apa-apa dan ya sebenarnya saya juga kasihan sama istri kamu di rumah. Dia itu selalu nungguin kamu, tapi kamu di sini masih godain dia. Jadi ya itu anggap aja karma dari istri kamu. Jadi sekarang saya persilahkan kalian untuk balik ke rumah masing-masing dan besok nggak usah apa. Pak, kasih saya kesempatan dong Pak. Kesempatan sudah banyak saya kasih, sebenarnya tapi kamu nggak bisa ambil. Jadi mohon maaf, kayaknya ini pertemuan terakhir. Ya, kok. Kok? Kita dipecat, Bu.